atau rasa sering pusing gitu, berobat ke dokter nggak hilang-hilang, vertigo nggak hilang-hilang. Nah, rekam jantungnya tuh jangan-jangan nadinya cuma 30. Usia muda, sehat, tidak merokok, pergi main tahu-tahu kejam. Nah, itu kemungkinan gangguan irama jantung. Smartwatch itu bisa detect prevent sudden cardiac death. Irama jantung kita itu yang aman setiap personel beda-beda. Dicatat ya, 220 dikurangi usia. Oke. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi kita di podcast Sentra Stage. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, tapi mungkin juga sering dilupakan ya oleh masyarakat atau diabaikan mengenai yang namanya aritmia atau gangguan irama jantung. Seperti apa sih aritmia ini dan bagaimana penanganannya ataupun juga tindakan-tindakan medis seperti apa yang dilakukan untuk menangani kasus aritmia ini? Bersama saya pada kesempatan saat ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Tia Setiadi, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Sentra Medica Hospital Cibinong. Apa kabar Dr. Tia? Alhamdulillah Sehat, baik, ya? Dr. Elmi. Alhamdulillah. Baik, Dok, ini topiknya mengenai aritmia ya Dok ya. Nah mungkin orang awam atau mungkin Sobat Sentra masih belum mafhum begitu dengan istilah atau dengan aritmia ini. Mungkin dokter bisa jelaskan Dok kepada Sobat Sentra, sebenarnya aritmia ini seperti apa sih Dok? Jadi aritmia itu adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakteraturan dalam ritme jantung. Gitu. Jadi kalau saya selalu ibaratkan jantung kita itu rumah. Rumah kita kan ada listriknya, ya kan? Nah, ada pintunya, nah, ada jendela. Nah, kalau ini kita berhubungan dengan listrik. Ya. Jadi apa tuh gangguan iramanya? Jadi bisa terjadi gangguan ritme kalau bisa terlalu cepat, kalau bisa terlalu lambat, atau dia tidak beraturan, dong. Seperti itu. Itu aritmia namanya. Oke. Jadi kalau irama jantung, atau mungkin orang awam berpikir begini Dok, jantungnya berdegup atau berdetak nggak teratur nih, gitu Dok. Apakah itu sudah masuk aritmia? Ya, karena kan kalau tanggal tua kita suka berdebar ya. Nah, jadi tidak selalu sih sebenarnya yang namanya berdebar selalu penyakit, tapi itu bisa merupakan satu tanda. Tanda yang harus kita waspadai. Jadi kalau misalkan Sobat Sentra tiba-tiba berdebar gitu, apa yang harus dilakukan? Kalau bisa raba nadi sendiri. Paling gampang di tangan, ya kan, meraba nadi sendiri. Kemudian bisa di tangan atau di leher. Kalau misalkan, aduh ribet Dok, mungkin dulu ya waktu zaman kita COVID ada pulse oximetry ya, buat ngukur saturasi. Kan ada nadinya tuh. Misalkan aduh berdebar nih. Nah, kalau ada alat itu pasang di situ. Kalau misalkan ternyata nadinya sampai 150, wah itu harus cepat-cepat tuh datang ke dokter jantung, aritmia ya. Kemudian normalnya jadi berapa Dok? Saya harus tahu. Ya, jadi Sobat Sentra normalnya itu irama jantung itu sebenarnya 60 sampai 100. Kalau di atas 100 itu tadi saya sampaikan iramanya cepat, namanya takikardi. Kalau di bawah 60 itu namanya bradikardi. Itu sama-sama bisa rasa tidak nyaman seperti itu Dok. Oke. Nah Dok, ini kan aritmia ada mungkin beberapa jenis, beberapa macam. Mungkin dokter bisa jelaskan ya aritmia ini apa saja Dok begitu jenis-jenisnya. Jadi kalau kita bicara tadi kita klasifikasikan, kalau saya biasanya membaginya 3 aja. Yang terlalu lambat atau terlalu cepat, satu lagi tidak beraturan. Kalau yang terlalu lambat ini biasanya terjadi gangguan aliran listriknya. Jadi dia ada yang terhambat, namanya block. Ya ini biasanya bisa diakibatkan karena usia ya, degeneratif, usia tua. Itu sering keluhannya kadang-kadang atau pingsan, blackout gitu kan, atau rasa sering pusing gitu, berobat ke dokter nggak hilang-hilang, vertigo nggak hilang-hilang. Nah, rekam jantungnya tuh jangan-jangan nadinya cuma 30. Nah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia terlalu cepat atau 150, 180, kalau usia muda misalkan lagi duduk, lagi belajar atau lagi santai aja nonton TV itu berdegup kencang. Terus tadi saya sampaikan pakai pulse oximetry atau yang gampang sekarang smartwatch kita udah bisa nih. Udah bisa. Deteksi irama. Misalnya sampai berapa tuh? Saya sampai 170, 180 bisa.
namanya supraventricular tachycardia. Atau juga bisa namanya ventricular tachycardia atau tachycardia ventricle, cepet dia. Tapi iramanya dari bilik. Nah, itu biasanya gejalanya kadang berdebar habis itu pingsan pasiennya. Jadi dok, baik yang dia terlalu rendah ataupun terlalu cepat, dia bisa lemah dan pingsan. Bisa. Oke. Sampai bisa kejang bisa. Hmm. Satu lagi, iramanya nggak beraturan. Nah, ini banyak di Indonesia. Dia tidak bergejala atau bahasa kedokterannya asimptomatik. Dia tidak bergejala. Nah, ini namanya atrial fibrilasi. Jadi serambinya hanya berdenyut tapi tidak beraturan, mengakibatkan darah itu kental. Sehingga kalau yang kentalnya, serpihan kentalnya itu lari ke pembuluh darah di otak menjadi stroke. Jadi ini banyak sebenarnya seperti itu, dok. Ya. Dok, aritmia ini apakah semua jenis aritmia ini dapat dikatakan berbahaya atau mungkin ada yang ini mah aritmia biasa, kayak orang ngos-ngosan habis lari naik tangga gitu loh, dok? Iya. Jadi aritmia sama seperti yang lain, yaitu aritmia bisa yang paling jinak sampai yang ganas bisa. Ganas itu artinya mengancam nyawa. Kalau yang jinak biasanya rasanya hanya rasa nggak nyaman seperti skip beat. Itu biasanya kita bilangnya ventricular extrasystole ya. Ya itu kayak deg-deg gitu. Jadi iramanya kalau diraba tuh deg 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 kayak ada yang hilang, itu jinak. Tapi kalau misalkan sampai 200 terus pandangan mau gelap, itu hati-hati. Itu bisa juga yang ganas, tachycardia ventricle. Ada juga dia berdebar, tapi biasa aja tensi bagus segala macam. Mungkin saja dia supraventricular tachycardia atau tachycardia dari arah serambi. Kalau jantung atas tuh serambi, bawah tuh bilik ya. Kalau kita pernah ingat dulu, nah itu arahnya dari atas serambi. Biasanya yang arahnya dari atas biasanya jinak. Biasanya. Tapi kalau itu dalam kondisi misalkan kita diamkan saja, nggak datang ke rumah sakit, nggak, lama-lama bisa turun tensinya. Karena darah tidak terpompa dengan baik ke seluruh tubuh. Kemudian tadi yang paling bahaya adalah bisa menimbulkan kematian. Ya kan, lagi main, lagi main bulu tangkis. Itu paling banyak tuh, dok ya. Usia muda, sehat, tidak merokok, lagi main tahu-tahu kejang. Nah, itu kemungkinan gangguan irama jantung. Itu bisa. Seperti itu. Karena banyak loh kita lihat di media sosial ya, dok. Entah itu public figure ya, artis lagi main futsal ya tiba-tiba aduh. Ya. Yang paling ini dokter mungkin ingat Dr. Helmi dulu waktu Piala Eropa 2018 ya, Denmark, pemain Denmark Eriksen apa ya, kalau nggak salah, lagi kurang sehat apa tuh pemain bola, lagi fisiknya bertahan bagus, MCU pasti bagus, tahu kejang di lapangan. Ternyata setelah ditolong ya, jadi harus tahu juga bantuan hidup dasar ya. Ternyata setelah ditolong, kemudian diobservasi, ternyata beliaunya mengalami gangguan irama jantung yang ganas. Akhirnya dipasang alat. Alatnya namanya ICD ya, implantable cardiac defibrillator. Jadi ditanam di badan, di bawah kulit, terus nanti ada kabel yang masuk ya. Tapi sekarang udah canggih, bisa cukup di atas di bawah kulit aja, nggak ada kabel-kabel, namanya subcutaneous ICD ya, implantable cardioverter defibrillator ya, defibrillator. Jadi ya seperti itu. Jadi gangguan irama jantung itu sesuatu seperti yang dokter sampaikan, sesuatu yang orang lain tuh tidak pernah menyangka. Kayaknya taunya cuma serangan jantung. Serangan jantung tuh pasti koroner. Serangan jantung tuh pasti koroner, tidak selalu. Memang kalau dibikin gunung, ibaratnya gunung es. Itu di bawahnya yang tidak terdeteksi. Betul. Oke, kalau begitu dok, faktor-faktor pemicu apa saja sih dok yang bisa memicu terjadi aritmia ini? Ya, jadi faktor pemicunya bisa idiopatik ya. Artinya ya memang tidak diketahui, tidak ada gangguan struktural heart disease-nya, penyakit jantung struktural tidak ada, seperti itu. Atau juga dia ada gangguan struktural heart disease, misalkan pasiennya pernah serangan jantung. Pasiennya serangan jantung namun tidak dilakukan revaskularisasi, atau misalkan tidak dilakukan kateterisasi, tidak dipasang ring, sehingga di dalam jantung itu ada, kalau saya bilang koreng-koreng kecil lah, namanya skar-skar. Koreng-koreng kecil itu mengakibatkan yang listrik jalannya lurus kan jadi belok-belok. Nah, belok-belok itu yang menimbulkan gangguan irama jantung. Akhirnya gitu. Seperti itu. Atau juga dia punya bakat ya, seperti misalkan atrial fibrilasi, dia punya substratnya ada di situ,
Terus ditambah lagi triggernya dia bisa misalnya usia ya. Usia makin tinggi tuh bisa menimbulkan resiko juga gangguan irama. Terus hipertensi, terus gula ya DM itu bisa juga menimbulkan gangguan irama. Terkadang stres itu juga bisa menimbulkan gangguan irama. Seperti itu. Kafein memang case by case ya. Case by case dia bisa menimbulkan gangguan irama. Tapi jurnal-jurnal yang ada sedikit sekali yang menyatakan ada hubungan langsung. Ya. Seperti itu Betul. kafeinnya kopi ya. Karena banyak ya dok orang-orang atau apa teman-teman kita lah habis ngopi kok gua gak ini kita berdebar ya gitu. Betul. Sering itu ya memang case by case memang ada. Case by case ada. Atau mungkin begini, ada yang bilang oh tergantung jenis kopinya. Kalau katanya robusta lebih kenceng daripada arabica, makanya jantungnya itu gimana dok korelasinya? Ya, jadi itu bisa juga. Jadi reaksi tubuh orang kan ambangnya berbeda ya dok. Ada yang karena sifatnya kopi itu memang merangsang ya simpatis kita. Jadi ada yang dia ambangnya kecil, kopinya keras, kadar kafeinnya tinggi ya. Misalkan kopi Aceh sama kopi mana? Kopi Gayo. Itu kan kenceng tuh. Nah, terus dia nggak kuat, bisa palpitasi. Kembali lagi palpitasinya bagaimana? Jinak atau ganas? Caranya gimana? Ya harus diperiksa, datang ke dokter atau ke IGD untuk memeriksakan. Saya palpitasinya apa nih? Hanya peningkatan karena reaksi atau peningkatan menjadi gangguan listrikan seperti itu. Sama ada juga begini dok, wah saya kalau udah sore nggak berani ngopi, nggak bisa tidur. Tapi ada orang jam 10 malam ngopi tidur-tidur aja tuh dok. Itu gimana nih? Ini menarik soal kopi nih. Iya, jadi kopi itu sebenarnya kan kita harus tahu ya batasan minum kopi itu 2 cup ya sebenarnya. Iya, yang dianjurkan cukup 2 cup. Sehari 2 cup. Iya, kopi itu sebenarnya minuman tersehat kedua ya. Asal tanpa gula. Asal ada asalnya, asal tanpa gula, tanpa creamer. Sebenarnya creamer. Yang kadang-kadang jadi masalah tuh kan minum kopi pakai gula, minum kopi pakai creamer. Ya akhirnya bukannya ya ngantuk, akhirnya tidur, lemak bertambah, berat badan naik, tensi naik kan gitu. Seperti itu dok. Jadi ya kembali lagi kepada ada orang yang sudah batas toleransinya fine aja, ngopi jam berapapun ya dok ya. Iya. Oke. Nah sekarang kita ngomongin misalkan komplikasi dok. Kalau misalkan aritmia ini tidak ditangani dengan tuntas, apa komplikasi yang bisa timbul dok? Yang pertama bisa stroke ya. Itu kalau gangguannya atrial fibrilasi yang tadi saya bilang asimptomatik atau tidak bergejala. Tiba-tiba pasiennya lemah sebelah, pas direkam jantung ternyata gangguan irama, biasanya atrial fibrilasi. Jadi karena jantungnya serambinya berdenyut tidak beraturan, darah tidak terpompa, yang harusnya deg-deg gitu, ini cuma begini-gini aja. Sehingga darah-darah itu cuma jadi sempilan-sempilan kecil, nggak lancar, mengental. Sehingga ketika mungkin satu waktu dia kembali normal lagi berdenyut, dia lepas tuh. Masuk ke atas menjadi stroke gitu ya. Terus kemudian bisa ada perasaan tidak nyaman, skip beat. Biasanya ada perasaan tidak nyaman, skip beat tuh rasa dada tuh kayak berdenyut cuma kayak ada yang hilang, deg-deg gini. Ini sering banget pasien saya tuh dengan PVC atau ventricular systole, sering banget itu datang ke poli dengan peluang berdebar disertai rasa tidak nyaman seperti ada yang hilang di dada. Ketiga bisa kejang. Kenapa kejang ya? Tadi gangguan irama yang ganas. Jadi tidak beraturan, cuma asal dari ventricle sehingga darah tidak terpompa ke seluruh tubuh akan kejang. Dan itu fatal, bisa mengakibatkan kematian. Kemudian bisa mengganggu kualitas hidup. Ya tadi PVC itu mengganggu kualitas hidup. Rasa nggak nyaman, kerja nggak nyaman, cemas, dia takut. Kayaknya ada apa gitu. Nah segala macam itu bisa. Atau kena kena stroke. Stroke itu tentu mengurangi kemampuan dia untuk mengurus diri sendiri, kemudian efek lainnya bisa pingsan, seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah mulai ada gejala-gejala seperti tadi dok ya segera langsung periksa ya dok. Iya, jadi gejala-gejalanya apa aja? Pertama sering pusing, oke. Terus rasa-rasa mau pingsan, atau pernah pingsan terus habis itu bangun lagi. Atau pernah kejang setelah dicari tahu, diperiksa ke CT scan-nya normal, diperiksa ke dokter saraf normal, darah normal lah, harus curiga ke jantung. Kemudian
tadi kejang sudah, terus kadang-kadang keringat dingin, berdebar keringat dingin. Itu bisa juga namanya supraputar takikardi, berdebar sampai keringat dingin gitu. Itu cepat langsung, nggak hilang-hilang selama 3 menit nggak hilang, itu langsung cepat IGD direkam jantungnya seperti itu. Oke, baik yuk. Sekarang ke penanganan nih dok. Nah, selain medikamentosa, obat-obatan, mungkin dokter bisa jelaskan dok, ada tindakan-tindakan medis seperti apa untuk menangani aritmia ini dok? Dan Iya. kenapa itu menjadi pilihan? Jadi kan sebelum kita masuk ke penanganan, tentu kita harus tahu dulu ya tadi. Iya. Ini keluhan saya ini suatu penyakit atau suatu keluhan aja? Oke. Paling gampang satu rekam jantung ya. Untuk memastikan. Ya, rekam jantung tuh EKG. EKG itu ya ada di puskesmas, di klinik tuh ada. Kalau misalkan tidak lengkap di sekitar fasilitas kesehatan kita ya kita datang ke IGD. Dari rekam jantung ada lagi pemeriksaan, itu rekam jantung kan sesaat. Ada rekam jantung yang continue atau berkelanjutan berkesinambungan namanya Holter. Holter monitoring. Holter itu semacam CCTV lah kalau saya sering bilang. CCTV untuk mengamati irama jantung. Itu berkisar dari 1 jam, 1 hari, 24 jam, kemudian 3 hari, 1 minggu. Nah, ada lagi yang misalkan dari dipasang itu tidak ketahuan nih penyebabnya. Kita bisa pasang ILR ya, atau implantable loop recorder. Jadi alatnya kecil, segini, sekelingking 2 buku ini. Kita letakkan di bawah kulit, itu bisa tahunan. Oh, bisa tahu? Bisa, dia mendeteksi tahunan. Setelah Holter, misalkan tidak ketahuan juga, misalnya pasien sering pingsan, kita lakukan tilt table test. Jadi semacam tes di meja jungkat-jungkit gitu. Jadi pasiennya ya suruh tegak terus tadi periksa itu nanti bisa ketahuan nih pingsannya apakah karena jantung atau yang lain. Kemudian yang lebih invasif sekarang kita masuk, yang lebih tadi kan non invasif ya, yang nggak pakai tindakan khusus banget sampai masuk ke ruangan khusus. Nah, invasif itu artinya kita perlu ruangan khusus seperti laboratorium kateterisasi atau cath lab. Nah, itu kita studi kelistrikan atau elektrofisiologi tadi ya. Jadi di situ nanti kita langsung lihat listrik jantungnya pasien secara real, live gitu. Jadi caranya gimana? Pasiennya tidur, tidak dibius umum, hanya cukup bius lokal. Nanti kita masukkan beberapa kabel kecil-kecil deh, ukurannya seukuran sedotan aqua kok, lewat pangkal paha nanti langsung kelihatan listrik-listriknya. Konsletnya dari mana kita ketahuan. Seandainya dok, dari situ ketahuan mau diapain. Kalau misalkan yang ketahuannya terlalu cepat atau tidak beraturan, itu kita ablasi namanya. Ablasi satu tindakan medis menggunakan radiofrekuensi ya. Ada energi panas ya dengan suhu dan watt tertentu yang diarahkan ke jaringan-jaringan yang menimbulkan konslet tersebut. Itu kalau terlalu cepat. Kalau ternyata nanti terlalu lambat dok, gimana? Nah, apakah bisa diablasi? Nah, kalau lambat beda lagi. Bukan kita putus jaringannya, tapi kita bantu. Kayak tadi misalkan udah usia 80 tahun, 70 tahun, sering pingsan, ternyata dia ada blok. Listriknya melemah, PLN-nya. Kita pasang PLN-nya, bantu. Itu namanya pacu jantung. Ya, pacu jantung ada yang sementara, itu yang pakai kabel lewat paha, ada yang permanen. Biasanya kita pasang yang permanen. Permanen bentuknya kecil ya, sekitar 5x4 ya. Itu nanti kita tanam di bawah kulit. Kemudian ada kabel, nanti langsung menuju ke listrik jantungnya. Terus yang sekarang teknologinya sudah canggih, tanpa kabel. Nirkabel. Iya, tanpa wireless. Jadi tanpa kabel itu lewat paha. Lewat paha. Bentuknya kecil, seukuran kapsul vitamin. Ya, segitu 1 buku kapsul vitamin kecil. Itu kita masukkan dari paha, udah. Jadi nggak ada yang nonjol-nonjol, nggak ada, pasiennya bisa aktivitas dengan nyaman, tidak terlihat seperti menderita sesuatu, seperti itu. Jadi kalau sudah dipasang itu dok, udah dia sama sekali udah nggak perlu khawatir lagi dok? Iya. Nah kalau begitu dok, kapan misalkan aritmia ini, kondisi aritmia perlu tindakan darurat? Wah ini kayaknya udah darurat nih, emergency. Kapan tuh dok? Ya. Jadi biasa ini kalau yang darurat tuh kalau misalkan blok atau terlalu cepat banget sampai tensinya turun. Kalau blok jelas kadang tensi bisa turun bisa naik. Tapi kan kalau blok itu artinya nadi bisa cuma 30 heart rate itu
artinya kan ke otak kurang ya, sehingga pasien tuh kadang harus cepat kita bantu dengan temporary pacemaker atau pacemaker sementara pakai kabel dari sini, kemudian kita jadwalkan untuk pemasangan pacu jantung permanen. Kalau terlalu cepat gimana? Lihat dulu. Kalau misalkan sampai dia mengakibatkan tanda-tanda tidak stabil, nyeri dada, tensi turun, sesak napas hebat, gangguan kesadaran, itu harus kita listrik segera. Kita berikan DC shock atau kardioversi namanya, kardioversi sinkronis. Yang kalau orang lihat di film-film ya dok? Iya, kayak di film Cus gitu. Cuman ada beda-beda dikit. Oh gitu. Oke, siap. Nah, kalau gitu dok, sebenarnya apa langkah pencegahan yang paling sederhana yang bisa mungkin disampaikan kepada Sobat Sentra untuk menjaga supaya irama jantung tetap sehat? Ya, dalam menjaga irama jantung, yang pertama pola hidup ya. Biasakan pola hidup cerdik. Apa tuh cerdik? 1, cek kesehatan rutin. MCU jantung. Iya, bisa. Ya, bisa ya? Iya, kedua E-nya apa? Enyahkan rokok, jangan merokok. Oke, sama sekali. Enyahkan rokok. R, rajin berolahraga. Minimal tuh 150 menit selama 1 minggu. Ya, kalau kita 5 hari punya waktu 30 menit deh. Setengah jam. Ya kan? Cukup lah. Ya, tapi jangan ini. Dok, saya sering nyuci atau ngepel naik turun tangga, itu bukan olahraga. Jemur pakaian itu olahraga itu Sobat Sentra itu, olahraga itu sesuatu yang dilakukan dengan frekuensi tertentu, intensitas tertentu, dan intervalnya ada khusus gitu. Time-nya juga ada gitu, nggak bisa sesuatu yang acak seperti itu. Cerdik tadi R, rajin berolahraga. D-nya diet seimbang. Jadi ya makan nasi, lauk pauk 4 sehat 5 sempurna deh. 4 sehat 5 sempurna. Jangan 2 nasi, 2 daging, 2 ini ya. Tadi cerdik ya, D. I sekarang. I-nya itu ada istirahat cukup. Jadi kalau udah waktunya istirahat, ya jangan main HP lagi, jangan kerja terus, TikTok lagi gitu kan. Nah, ini sering ditanya saya di ini, istirahat yang cukup. Dok, istirahat yang cukup tuh gimana sih? Istirahat yang cukup. Ada orang, saya 4 jam udah cukup kok. Nah, jadi memang benar, itu tergantung dari masing-masing personalnya. Kalau si A ini biasa 4 jam cukup, ya memang itu. Cukup itu artinya apa? Ketika pagi bangun segar, itu artinya cukup. Hari ini misalkan saya tidur 4 jam, pagi besok badan nggak enak, konsentrasi hilang, itu berarti kurang 4 jam. Besok tambah lagi setengah jam. Ketika kita sudah menemukan pola yang pas, itulah tidur kita yang cukup. Di luar itu berarti sudah tidak cukup. Oke, itu I ya. K-nya cerdik. K terakhir adalah kelola stres. Stres bukan untuk dihindari, tapi stres untuk dikelola. Hidup itu pasti kita stres. Betul. Namanya manusia dok ya. Betul. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan kita cobaan. Kita tidak akan pernah tahu rasanya bersyukur. Betul ya? Betul. Setuju. Seperti itu. Jadi caranya cerdik. Cerdik. Oke, jembatan keledainya itu dok. Cerdik. Masya Allah. Nah terakhir nih dok, tadi kan dokter sempat bilang olahraga. Apakah semua olahraga itu aman untuk penderita aritmia? Kan sekarang ada orang FOMO ya dok. Maraton lah, 3 kilo, 2 kilo. Gimana tuh? Ya betul. Jadi olahraga yang aman untuk diri sendiri sesuai batas kemampuan. Semua olahraga ya itu pasti butuh tahapan. Kenali diri Anda, pilih olahraganya. Misal saya kan sekarang paling gampang lari ya. Lari ya, kalau temannya udah sering lari ikut 10 kilo ya kita jangan 10 kilo dulu lah, 5 kilo. Terus apa yang perlu diperhatikan? Itu tadi kan cara pemilihan. Kita sekarang sudah ada smartwatch. Smartwatch itu bisa detect, prevent sudden cardiac death, mencegah atau mendeteksi aritmia juga bisa. Nah, irama jantung kita itu yang aman setiap personel beda-beda. Ya, Sobat Sentra, jadi dicatat ya 220 dikurangi usia. Jadi kalau usianya sekarang 30 berarti ya 190. Nanti kalau usianya udah 40 ya bukan 190 lagi kan. Udah 220 kurang 40 180. Artinya apa? Ketika kita olahraga, event itu jogging, lari, badminton, tenis, jalan sekalipun, kalau nadinya sudah mencapai nadi maksimal, itu sebaiknya Anda berhenti atau kurangi intensitasnya.
Walaupun secara fisik nih saya masih kuat, jangan. Tadi Ya. jantung Anda harus Anda sayangi. Kenapa? Jantung itu organ yang dari bayi sudah berdenyut, udah tua sekali umurnya gitu. Jadi itu yang harus kita jaga, dokter. Oke. Baik. Paling terakhir dok, dalam rangka Hari Kesehatan Jantung Sedunia, apa mungkin pesan Dokter Tia kepada Sobat Sentra? Jadi untuk para Sobat Sentra ya, yang pertama kenali diri Anda dulu. Lakukan kegiatan apapun sesuai dengan kemampuan Anda. Kemudian terapkan pola hidup cerdik tadi. Sehingga jantung Anda sehat, irama jantung Anda sehat. Kalau Anda sehat, Anda dapat menjaga irama negeri ini menjadi lebih baik dan tetap baik. Masya Allah. Baik, terima kasih Dokter Tia dengan insight-insightnya luar biasa. Mudah-mudahan Sobat Sentra yang menyimak ya obrolan kita ini dok benar-benar bisa menerapkan, mengimplementasi apa yang sudah Dokter Tia sampaikan. Ya. Baik, sehat, sukses selalu. Terima kasih Dokter Tia. Ya. Sobat Sentra, demikian obrolan saya bersama Dokter Tia Setiadi, SPJPK FIH. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi ya dengan topik-topik menarik lainnya masih di podcast Sentra Medica Hospital Group. Salam sehat, sampai jumpa.